pihak yang membantu proses sampai hari ini, sehingga pengobatan gratis dengan KTP ini bisa kita laksanakan dan kita canangkan pada hari ini. Ini adalah kado untuk masyarakat Belu. Ya, semoga ini menjadi kado di hari ulang tahun Republik Indonesia nanti yang ke-76, tanggal 1 Agustus mulai bisa dipakai pengobatan gratis dengan KTP saja. Dan kita bekerja, kita melaksanakan semuanya sesuai dengan regulasi. Nah, jadi itu clear ya, jadi sesuai dengan regulasi. Kita kaji semua dari aspek ya, hukum dan lain-lain, dan inilah hasilnya ya. Jadi semoga masyarakat Belu ya tetap terlindungi dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP saja. Jadi semua yang kemarin nunggak, semua yang kemarin kesulitan obat beli, semuanya sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi datanglah ke seluruh fasilitas kesehatan hanya menggunakan KTP, kartu keluarga atau surat kenal lahir ya. Jadi ini sudah kita canangkan, seluruhnya sudah kita tanda tangani dan tanggal 1 mulai berlaku. Sumber anggaran Pak? Anggaran sudah ada, anggaran dari APBD. Berapa Pak? Anggaran 12 miliar ya. Ya. Yang kita tambahkan ya. Jadi ini mata anggarannya sudah ada gitu ya. Iya. Dari BTT Pak? Dari dana APBD. Ya. Pak, Ya. ini yang masih dipertanyakan soal rujukan pasien ini Ya. mesti dibayar pemerintah atau bagaimana? Semuanya ditanggung BPJS. Kita universal health coverage ya, integrasi 98%. Jadi seluruhnya berobat menjadi menggunakan KTP dan tidak ada halangan apa-apa. Rujukan semua berlaku seperti biasa. Jadi ikuti aturan rujukan yang berlaku selama ini. Ya, tidak ada lagi. Seluruh fasilitas kesehatan untuk yang swasta yang bekerja sama di dalam itu ada, ya. Iya. Iya. Dan ingat bahwa anggaran itu kan berubah-ubah ya, sesuai dengan jumlah penduduknya kita di sini. Dan itu kita bicarakan dengan DPRD. Ya, dan dalam sidang berikutnya di dalam anggaran perubahan kita juga sampaikan kepada DPRD. Ya, tidak ada masalah dengan itu ya. Baik Bupati, ini terkait dengan apa? Surat dari Bupati terkait dengan COVID. Hari ini kegiatan lebih dari 2 orang. Kesannya ini tidak mematuhi prokes. Yang mana? Yang kegiatan hari ini. Yang tidak memenuhi prokes apa Pak? Yang Kita dari depan Pak lihat diukur suhunya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperti ini. Itulah protokol kesehatan, ya. Dan ini adalah kegiatan pencanangan. Yang tidak boleh itu berkerumun, tidak ada gunanya, tidak terukur, tidak pakai masker dan lain-lain. Ya. Begitu. Jadi inilah protokol kesehatan. Tetapi kita tidak membuat suatu acara yang tidak perlu. Ini adalah acara pencanangan untuk Kabupaten Belu ini. Ya, ini momen yang bersejarah. Selama Indonesia merdeka baru satu kali ini, dan di seluruh daratan timur Belu yang pertama kali. Ya, ini kita harus memberikan apresiasi. Ya. Jadi lihat dari sisi positifnya ya. Kita perhatikan dari depan seluruhnya ikut protokol kesehatan. Iya, saya kira begitu. Ya. Jumlah? Ada lagi? Iya. Saya kira begitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga wartawan juga terlindungi dengan baik. 5% itu berarti sudah universal health coverage. Kalau sudah universal health coverage, berarti bagi masyarakat yang belum masuk, ada sekitar 2% kan masyarakat yang belum punya kartu JKN, itu bisa mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan JKN sewaktu-waktu. Kapanpun diperlukan, dia bisa mengakses layanan kesehatan itu, tanpa harus melalui waktu tunggu. Kalau saat ini penduduk Belu yang sakit tapi belum punya kartu JKN, ketika mendaftar JKN kan harus menunggu waktu 15 hari tuh, bisa bayar, bisa menggunakan kartunya. Per 1 Agustus nanti tidak perlu. Sakit saat ini, mendaftar saat ini dengan menggunakan NIK itu sudah bisa dilayani. Sudah aktif kartunya, otomatis. Makanya di situ disebutkan menggunakan KTP. Kenapa menggunakan KTP? Karena kalau tidak punya KTP, kita tidak bisa memastikan apakah itu orang Belu atau bukan. Ya kan? Nah, itu karena ini menggunakan anggaran belanja daerah Belu, maka memang diperuntukkan untuk masyarakat Belu yang sudah ber-NIK. Bagi yang belum punya NIK,
silakan mengurus ke Dukcapil, jangan nunggu sakit. Silakan sebelum sakit urus itu NIK. NIK kan tidak hanya untuk berobat, NIK untuk bansos, NIK untuk buka rekening bank, NIK untuk bahkan untuk perjalanan. Itu kan menggunakan NIK sekarang. Oleh karena itu silakan urus NIK. Setelah urus NIK masih sehat, nggak apa-apa, NIK-nya disimpan. Setelah ngurus NIK beberapa lama ada sakit, silakan gunakan. Dan NIK ini sebenarnya ada di dalam KK. Bagi adik-adik kita yang usianya belum 17 tahun, itu kan belum punya KTP tuh. Tapi NIK-nya sudah ada kalau dia masuk di KK. Bagaimana dengan yang baru lahir? Baru lahir pun bisa daftar ke program ini, yaitu membawa surat keterangan lahir baik dari bidan, kalau dia lahir di bidan, lahir dari puskesmas, lahir dari rumah sakit bawa ke BPJS Kesehatan, gunakan KK orang tuanya, sehingga dari situ nanti kita bisa aktifkan kartunya, karena itu juga sudah dijamin oleh Pemda Belu. Nah, itu teman-teman. Terus Pak, ini peran BPJS dalam program ini bagian mana saja Pak? Karena ini pemerintah yang membiayai, lalu pemerintah juga menyiapkan fasilitas. Peran BPJS-nya di bagian mana Pak? Baik, sesuai dengan Undang-Undang BPJS, Badan Jaminan Sosial, itu BPJS Kesehatan memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat itu sudah memberikan layanan sesuai dengan standar. Kemudian menagihkan ke BPJS Kesehatan, kemudian kita lakukan verifikasi. Kalau sudah lolos verifikasi, kita lakukan pembayaran ke fasilitas kesehatan tersebut. Nah, di situ kami dengan kontrak dengan fasilitas kesehatan itu tidak boleh membayar pelayanan kesehatan secara terlambat, tidak boleh membayar pelayanan kesehatan itu kurang dari norma tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Disitulah fungsi BPJS Kesehatan. Dan juga kami melakukan pengawalan terhadap layanan ini. Jangan-jangan layanannya itu di bawah standar, jangan-jangan layanannya itu tidak memenuhi kriteria pelayanan kesehatan, jangan-jangan dokternya itu tidak berpraktek dengan tepat waktu, jangan-jangan alat habis pakainya tidak ada di rumah sakit, jangan-jangan obatnya harus beli di luar. Nah, ini tanggung jawab BPJS Kesehatan dan Pemda untuk mengawal ini agar berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu fungsi dari BPJS Kesehatan. Kesimpulannya semua kelas pakai ya Pak? Kelas 1, 2, 3? Khusus untuk program ini hanya berlaku untuk kelas 3. Oh, kelas 3. Dan bahkan pesertanya kalau rawat inap nggak boleh naik kelas. Pak, untuk jenis kalau BPJS kan untuk kecelakaan tidak, untuk KTP seperti apa? Oke, jadi program kesehatan gratis menggunakan KTP ini tetap mengacu ke peraturan pemerintah, tidak boleh di luar itu. Bagi hal-hal yang tidak dijamin oleh program JKNCIS ini juga berlaku dengan eKTP ini, termasuk kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya BPJS Kesehatan menjamin, tapi sebagai penjamin kedua. Setelah penjamin pertama jasara harja itu habis plafonnya, baru ke BPJS Kesehatan. Nah, untuk kecelakaan tunggal yang memang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, jasara harja, maka bisa langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan asalkan memenuhi persyaratannya dan sesuai prosedur. Misalnya harus lapor polisi, itu mutlak harus ada. Kalau enggak bisa dijamin. Tapi kalau itu ada, meskipun kecelakaan tunggal, langsung kita yang menjamin. Tidak ada masalah. Tapi kalau semacam misalnya bunuh diri yang gagal, dia mau bunuh diri tapi gagal, nggak sampai meninggal, itu kan mungkin butuh pelayanan medis, itu memang tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ya. Apakah hari ini pengobatan gratis pakai KTP ini berlaku di Indonesia? Oh tidak. Jadi dari 500-an kabupaten kota se-Indonesia, 500 sekian ya, itu tidak lebih dari 80% kayaknya. Karena kemampuan Pemda masing-masing ya, kesadaran Pemda juga masing-masing. Itu tuh. Bisa. Kartu KTP ini berlaku se-Indonesia. Bisa. Ya. Bagaimana dengan peserta BPJS mandiri? Ya. Maupun BPJS tanggung. Ya. Mandiri ya maksudnya ya. Mandiri ini bagi masyarakat Belu yang masih memiliki
kewajiban atau dalam artian memiliki hutang ke BPJS Kesehatan, hutangnya masih tetap tercatat sesuai dengan jumlah hutang yang ada, masih tercatat. Apakah itu kemudian akan dibayar oleh Pemda? Tidak, itu tidak boleh Pemda membayar hutangnya masyarakat. Itu kan beda ini ya, beda fungsi keuangan tidak di situ. Tapi artinya hutang itu bisa ditangguhkan asalkan masyarakat itu ikut program ini. Tidak artinya kartunya bisa langsung aktif tanpa membayar hutang, tapi hutangnya masih tetap tercatat. Alangkah lebih baiknya dengan rekan-rekan pers ini saya menghimbau titip pesan terhadap seluruh masyarakat yang mungkin masih punya hutang, silakan hutangnya dilunasi dulu agar juga tidak kepikiran, karena untuk mengaktifkan kartunya untuk saat ini sudah aktif tanpa harus membayar iuran tiap bulan secara rutin karena sudah dibayar oleh pemerintah daerah. Tapi hutangnya tetap terhitung, tetap tercatat harus dibayar, terhitung sebagai hutang. Itu dengan ketentuan yang ada ya di Perpres ya, bahwa hutang itu maksimal 24 bulan. Misalnya hutang 3 tahun tapi yang dihitung hanya 24 bulan. Plus bulan berjalan berarti 25 bulan. Itu aja. Tapi kalau aktif kartunya udah bisa dipakai, udah aktif. Meskipun ada tunggakan, meskipun ada hutang. Jadi artinya Pak Kepala ini memegang dan lain-lain boleh menggunakan KTP aja. Boleh. Asalkan mendaftar ya. Tunggakan dia, mana dia menggunakan KTP dengan sendiri dia nggak mau bayar lagi kan? Silakan, nggak mau bayar pun itu Akibatnya gimana? tapi tetap tercatat tadi, tetap tercatat nggak hilang sebagai hutang, tapi kartunya bisa aktif. Kalau sekarang ini kan tercatat hutang, kartunya nggak aktif kan? Karena ada kebijakan dari pemerintah, kartunya aktif, tapi hutangnya tetap. Itu. Dan perlu diingat tidak kena denda. Jadi kalau dulu kan kalau berhutang kartunya tidak aktif, kalau rawat inap kan kena denda pelayanan. Nah sekarang enggak, tidak ada denda karena sudah dialihkan ke pemerintah daerah. Gitu. Meskipun rawat inap masih punya hutang, tetap bisa dilayani tanpa harus bayar denda. Kalau untuk pelayanan langsung dari Vaskes tingkat pertama atau langsung Vaskes tingkat kedua? Semua mengikuti prosedur dan tata cara yang ada di program JKNKIS. Tetap harus pelayanan itu berjenjang dari fase primer dulu, kecuali emergency ya. Kecuali emergency. Kalau emergency bisa langsung kemanapun. Ya. Gimana? Maksud tadi? Siap. Silakan nanti. Saya mau tanya soal ini, hutang peserta mandiri sampai akan dilaksanakan program ini mencapai berapa itu angkanya? Angkanya lumayan ya, sekitar kalau semuanya ya kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mungkin yang peserta mandiri mungkin di kisaran di atas 10M lah. Karena kalau diakumulasi dari semua tunggakan yang ada ya. Di atas 10M lah, belasan M. Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Siap.